Nah, yang pertama di antara cara metode memahami hadis ini sekarang ini ya karena perkembangan ilmu juga semakin banyak, semakin maju dan beragam, maka kalau dulu orang memahami Al-Quran, memahami hadis kan ya murni pendekatan agama. Tapi sekarang ini karena ilmu sudah semakin berkembang, maka analisa yang digunakan dalam memahami hadis itu juga beragam. Jadi sangat ini terbuka. Nah, untuk dasar-dasarnya saya memberikan gambaran ini sederhana tetapi memerlukan penjelasan. Jadi kalau memahami hadis ini paling tidak ini ada 3 secara garis besarnya. Pertama itu sumber hadis yaitu Nabi Muhammad selaku pembicara, termasuk sahabat. Jadi sumber hadis ini kan Nabi Muhammad, ucapannya, perbuatannya, takrirnya, termasuk juga sahabat sebenarnya. Nah, jadi saya dalam beberapa kesempatan sering mengatakan begini, belajar hadis yang paling praktis dan pragmatis itu adalah kita membaca sirah Nabawi, kita membaca sejarah kehidupan Rasulullah sejak lahir sampai wafat. Sekarang kan banyak tuh yang buku-buku sirah Nabawi itu tuh, banyak sekali sekarang. Nah, kalau kita baca sejarah Nabi dari awal sampai akhir, sesungguhnya itu kita bicara hadis. Jadi kalau misalnya orang bicara tentang hadis-hadis ekonomi, lihat aja praktek Nabi berekonomi. Itu karena itulah kan kembali kepada Nabi. Ya. Cuma kita kan kadang-kadang yang dianggap hadis hanya dalam bentuk ucapan Nabi. Padahal praktek Nabi Muhammad itulah hadis. Itulah hadis. Saya sering bilang sama adik-adik, kalau dulu di rumah ini kan saya buka kajian Sahih Bukhari. Jadi tiap minggu, tiap pekan itu kami ada kajian khusus kitab Sahih Bukhari. Jadi selama kita kaji hadis, itu kita kan mengkaji Nabi Muhammad. Ya, saya ada beberapa masjid, Mujahidin sampai hari ini alhamdulillah. Itu rutin, itu sudah jilid 3 Dalilul Falim. Kalau di Darul Falah sama hadis juga. Jadi nah itu yang dibahas itu Nabi Muhammad. Karena ya sumber hadis. Yang kedua, apa yang dibicarakan oleh Rasulullah, bahasanya itu yang dipelajari. Karena bahasa ini kaitannya dengan bahasa Al-Quran, kaitannya juga dengan antara hadis dengan perbuatan ucapan Nabi dengan bahasa Nabi. Nah, itu yang kadang-kadang kalau udah ketemu nyaman, tapi ketika ada bahasa Nabi justru bertolak belakang dengan perbuatan Nabi, wah ini memerlukan lagi analisis seperti itu. Nah, yang ketiga adalah ketika Nabi berbicara, ketika Nabi bersabda. Nah, ini yang disebut yang konteksnya nanti. Karena ada Nabi Muhammad bersabda itu dengan direncanakan sebelumnya. Ada juga ya secara spontanitas. Ada juga yang berlaku antara beliau dengan satu orang. Ada juga ketika beliau berbicara itu di depan orang banyak. Seperti tablik akbar. Nah itu memahami makna dengan situasi dan kondisi serta tempat dan audiens yang berbeda-beda, itu pasti penekanan maknanya juga ikut berbeda-beda. Maka situasi-situasi seperti ini itu menjadi penting kita tahu. Nah, inilah yang kemudian asbab urun al-hadis, sejarah hadis itu kemudian menjadi sangat penting. Nah, inilah kira-kira secara garis besarnya di dalam kajian hadis. Makanya nanti kalau ada tema-tema kita share, ini boleh dipakai ini dengan analisisnya seperti itu. Nah, yang pertama saya ingin menjelaskan tentang posisi Nabi ketika berbicara sebagai sumber tadi itu. Ini kecil ya. Atau yang ini aja. Ya. Jadi secara garis besarnya saya mengacu ke Al-Qarafi. Al-Qarafi yang Al-Furuq ya. Jadi ada beberapa kapasitas ketika Nabi bersabda atau melakukan suatu perbuatan. Pertama dan yang pasti ini adalah sebagai Rasulullah. Nah, kalau
beliau bersabda dalam kapasitasnya seperti ini, maka ini berlaku umum, siapa saja tanpa ada pengecualian. Ya, ya kecuali sih masih anak-anak ya. Semua yang sudah bersyahadat itu masuk, kena semua dan mesti ikut. Yang kedua, tema-tema yang disampaikan adalah lebih pada persoalan akidah. Persoalan akidah, persoalan ibadah, halal haram, dan akhlak. Itu dalam kapasitas sebagai Rasulullah. Nah, inilah dimaksud wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu pantahu. Nah, itu dalam kapasitas seperti itu. Ini juga yang dimaksud dalam konteks wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu. Jadi misalnya perintah salat, puasa itu tidak ada pengecualian. Semua kena. Tapi ketika Nabi melakukan sesuatu perbuatan tapi dalam kapasitasnya sebagai hakim, ya, maka yang boleh mengikutinya ini hanya hakim aja. Baik kita tidak. Ada orang yang mencuri, kita tidak boleh langsung memotong tangan yang bersangkutan karena kita bukan hakim. Dulu pada zaman Nabi ada yang dieksekusi, itu dilakukan dalam kapasitasnya sebagai hakim. Maka yang boleh mencontoh dan melakukannya itu hanya hakim aja. Setelah melalui proses pembuktian. Ya, pembuktian tidak boleh kita main hakim sendiri. Nah, ini saya kira ini menjadi penting ada pemilahan. Ya, walaupun pemilihan ini bukan persoalan gampang, memerlukan kehati-hatian dan informasi yang diperoleh dari para ulama sebelumnya. Yang ketiga sebagai ulil amri, sebagai pemerintah. Nah, ini biasanya ini pemegang kunci kebijakan politik. Ya, seperti Nabi ketika masa perang. Ya, jadi dalam kapasitasnya sebagai pemerintah, kadang Nabi itu justru melakukan sesuatu yang berdasarkan saran dan pendapat dari para sahabat. Ya, misalnya contoh, Nabi sebagai pemerintah menetapkan strategi perang. Wow, kalau kita perang nanti posisinya di sini, pakai ini, strategi ini. Tiba-tiba ada seorang sahabat, misalnya ada seorang sahabat namanya Khabbab bin Al-Munzir. Dia bilang, wah ini nggak cocok kalau di sini ya Rasul. Lalu di mana yang paling cocok? Oh sini. Nah, akhirnya Nabi Muhammad ikut pendapatnya Khabbab bin Al-Munzir. Jadi bukan sahabat yang ikut kepada Nabi, tapi Nabi lah yang ikut kepada sahabat. Padahal Nabi sudah menetapkan. Jadi Nabi bukan berarti keliru, tetapi mendengarkan itu, ya. Jadi bukan, kalau dalam kapasitas Rasul saya kira tidak mungkin karena itu wahyu. Masa wahyu berubah hanya gara-gara permintaan seorang sahabat. Nah itu harus dibedakan itu, ya. Dalam beberapa hal Nabi ya mengikuti ya seperti apa yang diinginkan oleh sahabat. Karena itu kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Ya, jadi ada juga ucapan sabda, walaupun ada khilafiyah di kalangan para ulama. Misalnya begini, ada hadis man ahya ardan maitatan fahiya lahu. Ya, siapa ada di filenya ini. Siapa yang menghidupkan tanah mati, maksudnya siapa orang yang pertama kali menggarap lahan yang belum tersentuh, belum terjamah oleh orang, maka penggarap itulah menjadi pemiliknya yang sah. Itu maksudnya. Tapi pertanyaannya, hadis ini diucapkan dalam kapasitas sebagai apa? Nah, di sini ada dua pendapat. Pertama, kalau dalam kapasitas sebagai Rasul, maka orang yang pertama kali menggarap lahan yang kosong secara mutlak dialah menjadi pemiliknya. Itu, ya. Tapi kalau hadis itu diucapkan oleh Nabi dalam kapasitasnya sebagai ulil amri, sebagai pemerintah, maka penggarap pertama lahan yang kosong itu tidak berhak menjadi pemilik kecuali setelah ada
izin dari pemerintah setempat. Nah, karena itu atas sebagai pemerintah. Ya, paling tidak mungkin kepala desa lah ya, atau Pak Camat. Nah, jadi tidak boleh, walaupun kita penggarap pertamanya, tapi kalau pemerintahnya tidak setuju, maka itu tidak boleh. Nah, inilah yang dipahami oleh Imam Abu Hanifah. Sama juga hadis, misalnya ada orang dalam peperangan itu, dia berduel satu lawan satu, nah, man qatala qatilan falahu, siapa yang membunuh orang yang lawannya itu, maka semua barang yang ada di tubuhnya itu, mungkin dia pakai gelang emas, pakai anting-anting emas, maka pembunuhnya itu menjadi pemiliknya. Nah, tapi karena hadis ini diucapkan dalam kapasitasnya sebagai pemerintah, atau katakanlah sebagai panglima perang, maka yang pembunuh ini belum berhak menjadi pemilik dari harta yang ada di dalam tubuh yang dibunuh itu, kecuali ada keputusan dari panglima perang. Jadi ada dikumpulkan dulu kepada pimpinan, yaitu kepada pemerintah, nanti pemerintahlah yang menetapkan bahwa oh ini loh bagianmu, ini bagiannya. Jadi karena hadis itu diucapkan dalam kapasitas. Nah itu. Nah yang terakhir keempat, ini sebagai manusia biasa. Ya ini karena Rasulullah menerima wahyu sebagai Rasul, tetapi kemanusiaannya tidak hilang. Kemanusiaannya tidak hilang. Ya, tetapi sekali lagi ini tidak bisa juga dipilah dan dipilih secara serampangan. Ya, harus memang mengedepankan kehati-hatian. Tapi karena ini sebagai sebuah kajian, sebagai sebuah studi, maka ini kita sampaikan untuk menganalisa. Ya, saya beri contoh. Ini dalam kitab Sahih Muslim. Bukhari juga kalau saya tidak salah juga ada. Ada seorang sahabat namanya Jabir. Jabir ini bapaknya namanya Abdullah. Bapaknya ini meninggal. Jadi Abdullah ini meninggal. Lalu sebelum dimakamkan, ternyata bapaknya Jabir ini banyak utangnya. Jadi sebelum dimakamkan itu, dan di situ ada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jabir bilang sama Nabi Muhammad, bilang ya baginda Rasul, saya minta baginda Rasul mengajak, minta keikhlasannya kepada sahabat-sahabat yang lain. Siapa yang pernah memberi utang kepada ayahnya Jabir, hari ini tolong ikhlaskan. Ya mungkin ya kira-kira gitulah bahasa kita ya, bahasa kita. Jadi Jabir itu minta bantu kepada Nabi agar meminta kepada para sahabat yang lain yang pernah ada utangnya, utang ayahnya kepada yang bersangkutan, minta hari ini dianggap lunas saja, diputihkan. Akhirnya Nabi meminta para sahabat yang pernah memberikan utang kepada bapaknya Jabir, hari ini saya minta ya supaya diikhlaskan saja. Ternyata apa yang terjadi? Tidak ada satupun sahabat yang mau mengikuti permintaan Rasulullah. Tidak ada yang mau ikut. Malah dalam riwayat itu disebutkan bahwa para sahabat itu kayak marah kepada Jabir, seolah-olah Jabir ini memanfaatkan momen supaya dia tidak menanggung utang ayahnya. Jadi para sahabat itu melihat Jabir ini kurang positif, karena masa ya walaupun kita bersahabat, kita berkawan, silaturahmi, utang tetap utang gitu. Nah pertanyaannya, berdosa nggak sahabat yang tidak mau peduli dengan permintaan bahkan perintah Rasulullah? Jawabannya tidak berdosa. Kenapa? Karena pada saat itu Nabi bersabda dalam kapasitasnya sebagai rekanan, sebagai seperti sahabat, jadi bukan sebagai. Tapi kalau Rasulullah meminta agar mensolati, itu perintah Rasul, karena sholat itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Nah, jadi inilah yang kadang-kadang memang dalam beberapa kasus itu sifatnya kemanusiaan. Nanti ada juga materi ini memilah jenis-jenis perbuatan Nabi. Ada perbuatan yang diinspirasi oleh wahyu, ada perbuatan yang diinspirasi oleh tradisi budaya.
ada perbuatan yang diinspirasi oleh naluri kemanusiaan. Gitu. Nah ini karena ini kajian akademik, maka ini menjadi menjadi penting supaya kita ada klasifikasi. Jadi tidak mengeneralisir, ya mengeneralisir. Nah jadi saya kira itulah sekedar contoh. Ada juga tadi ini saya sengaja singgung juga. Ini bukunya Syekh Sukardawi. Jadi sunnah tuh apa ya? Ada di sini. Lama enggak pernah bukanya. Jadi as-sunnah itu masdaran lil hadarah. Jadi sunnah itu adalah sumber peradaban. Itu lupa tebal bukunya ini. Jadi sunnah itu adalah sumber peradaban. Nah, salah satu di antara yang dikemukakan di situ seperti ini pemilahan-pemilahan. Ya, misalnya ada seorang perempuan namanya Barira. Barira ini minggat dari suaminya. Ketemu Nabi Muhammad di jalan. Barira mau kemana? Oh, dia buru-buru. Wah, pokoknya saya lari dari suami. Kenapa pula kamu tinggal minggat dari suamimu? Nabi bilang, balik kamu, balik ke suamimu. Barira enggak peduli. Ya, rupanya dalam cerita itu, rupanya Barira ini enggak suka suaminya. Ya, karena ada faktor lain. Tapi Barira enggak peduli. Ya, itu Nabi meminta kepada Barira untuk pulang ke suaminya itu, ya dianggap posisinya pada waktu itu ya sebagai ya seperti rekan. Jadi itu ya. Ya, karena ada alasan yang dibenarkan. Ada beberapa kasus lah ya, termasuk ketika ada warga Madinah yang lagi sedang menyerbu kurmanya itu, lalu ditegur oleh Nabi Muhammad, ngapain kalian? Oh, kami lagi ini nih. Oh, lalu Rasulullah kata, oh enggak usah lah digituin, biarin aja. Akhirnya tidak jadilah dilakukan. Ternyata berapa bulan kemudian waktu panen, Nabi lewat di tempat yang sama di perkebunan korma itu. Ternyata tidak ada korma yang jadi, semuanya gagal panen. Ya, namanya fuso ya, fuso. Gagal panen. Lalu Nabi nanya, kenapa bisa gagal seperti ini? Nah, mereka menjawab, oh iya kan dulu Nabi yang bilang, tidak usahlah dilakukan seperti itu, maka inilah jadinya. Akhirnya kalau begitu, Nabi bilang, kalau begitu ya antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalau begitu ya kalianlah yang paling tahu urusan dunia kalian. Nah, jadi itu diantara makna bahwa ketika Nabi menegur itu, lalu kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada para petani itu dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa. Nah, jadi inilah contoh-contoh saya kira memerlukan. Walaupun ya tidak bisa digeneralisir juga karena itu berimplikasi. Nah, yang kedua aspek kebahasaan dari hadis. Jadi pertama nabi jadi sasaran kita ketika ada hadis, lihat dulu kapasitasnya sebagai apa. Yang kedua, bahasa apa yang digunakan ketika Nabi bersabda. Ya begitu ya nanti bagaimana jenis-jenis perbuatannya. Karena bahasa yang diucapkan oleh Rasulullah ini pertama harus dikonfirmasikan ke bahasa Al-Quran. Ya. Kalau bahasa Al-Quran dengan bahasa hadis ya cocok, tidak ada perbedaan, apalagi pertentangan, ya aman. Tapi ketika bahasa hadis dengan bahasa Al-Quran berbeda, apalagi cenderung bertentangan, ini masalah. Maka kaidahnya ya harus mengacu kepada Al-Quran. Ya, jadi pahmus sunnati bidawil Qur'ani, memahami sunnah itu harus berdasarkan pada ketentuan Al-Quran. Jadi walaupun hadisnya sahih dari segi sanad, ya walaupun sahih dari segi sanad, kalau isinya dianggap bertentangan dengan Al-Quran, maka Al-Quranlah menjadi patokan. Itu yang pertama dulu itu. Jadi makna hadisnya, bahasa hadisnya itu harus dikonfirmasi kepada Al-Quran. Ya. Yang kedua, ya dikonfirmasi ke hadis-hadis yang lain. Ya, karena hadis ini kan banyak ya. Jadi apalagi antara ucapan dan perbuatan Nabi, mana yang didahulukan. Dan itu kan seringkali terjadi. Nah ini satu ilmu, namanya ilmu mukhtalaf al-hadis. Nah, jadi itu ada metode khusus. Jadi metode memahami hadis yang kontradiksi. Itu. Jadi misalnya
Nabi melarang makan atau minum dalam keadaan berdiri. Diri. Ya, itu hadisnya sahih. Tapi Nabi dalam prakteknya pernah minum dalam keadaan berdiri. Nah, itu namanya bertentangan antara perbuatan dengan ucapan. Itu. Sama juga kencing berdiri. Nabi melarang, tapi dalam prakteknya pernah Nabi kencing berdiri. Nah, ini namanya mukhtalaf. Nah, itu ada ilmunya. Ada hadis yang menyebutkan bahwa menyentuh kemaluan baik laki-laki maupun perempuan itu membatalkan wudhu. Tapi dalam hadis yang lain yang juga sahih, ya ketika menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Nah ini sama-sama, ini namanya mukhtalaf. Jadi ada pertentangan. Nah jadi hadis satu itu dengan hadis yang lain itu perlu itu ya. Koronkan ya. Ya harus dikonfirmasikan. Disinkronkan. Karena kalau semakin banyak yang sinkron, itu semakin menguatkan bahwa tidak ada keraguan. Ya misalnya ya, contoh gini, kalau dalam konteks fikih, kenapa dalam fikih itu ada istilah sunnah, ada istilah sunat muakkad, ya, dan sunnah-sunnah yang lain. Kenapa ada perbedaan-perbedaan? Padahal antara sunnah dengan wajib itu sama, yaitu sama amarnya, sama perintahnya. Tapi kenapa bertingkat-tingkat? Nah, kalau dalam kaidah maqasidus syariah itu ada nama maratibul masali. Jadi kemaslahatan dan kebaikan itu ada martabat-martabatnya, ada tingkatan-tingkatannya. Nah, dari mana cara mengetahui kenapa berbeda penekanannya? Salah satunya karena oleh para ulama setelah mengumpulkan banyak hadis dalam satu masalah, ternyata hadisnya sama semua. Satu masalah, hadisnya sama semua, semua menggunakan amar. Ini menunjukkan bahwa Nabi betul-betul menekankan bahwa amalan ini menjadi sangat penting. Yang kedua, dalam prakteknya Nabi hampir tidak pernah meninggalkan amalan itu, kecuali kalau Nabi betul-betul dalam kondisi sakit atau ada halangan. Itu menunjukkan bahwa amalan itu adalah muakkad, sangat. Tapi kalau ada amalan yang kadang Nabi lakukan, kadang juga tidak, itu namanya sunnah yang sifatnya biasa. Nah, jadi karena adanya beberapa riwayat antara satu dengan yang lain itu disinkronkan, ada yang kemudian dikumpulkan, oh inilah kesimpulannya. Makanya para ulama fikih minimal 500 hadis, setahu saya 500 hadis dihafal, barulah bisa menjadi seorang mujtahid. Nah, karena itu tadi ada satu masalah hadisnya 3, ada satu masalah hadisnya 5, satu masalah hadisnya 7. Nah kalau 7 hadis ini sama semua menguatkan, itu alhamdulillah. Tapi kalau satu masalah hadisnya 5 tidak ada yang sama, waktu repot. Bingung kita. Makanya ulama dulu mengajarkan kalau mau belajar fikih jangan belajar hadis. Belajar fikih pakai Sahih Bukhari, walah repot lah kita. Kalau belajar fikih baca Safinatun Najah, belajar fikih baca Fathul Qarib. Jadi tidak ada hadisnya, tapi langsung kaidah-kaidah fikihnya itu yang harus dihafal. Jangan belajar fikih pakai hadis, karena banyak sekali hadis yang tidak ada penjelasannya, hanya matannya. Nah itu ya. Jadi hadis itu dikonfirmasi ke hadis-hadis yang lain, termasuk dalam bentuk perbuatan Nabi. Yang kedua adalah makna hadisnya yang bahasa itu kadang menggunakan bahasa makna hakiki, kadang menggunakan bahasa kiasan. Ya, jadi ada menggunakan bahasa makna hakiki, ada menggunakan makna kiasan. Ya, dulu ini riwayat Muslim, Nabi mengumpulkan istri-istrinya. Lalu ketika berkumpul, Nabi bilang, Inna luhu kambi atwalukunna yadam. Nanti kalau saya meninggal dunia, nah yang paling cepat menyusul kematiannya dengan aku nanti adalah orang yang paling panjang tangannya di antara kalian. Akhirnya karena para istri Nabi ini kan memahaminya secara material. Akhirnya saling mengukur tangannya, siapa yang paling panjang? Wah ini paling dulu meninggal nanti. Melihat istrinya begitu, Nabi senyum-senyum aja. Ya, bahwa ini karena memahami secara fisik. Padahal yang dimaksud oleh Rasulullah panjang tangan adalah orang yang paling rajin bersedekah. Nah, itu. Jadi ini namanya bahasa kiasan. Jadi yang paling banyak sedekahnya itulah panjang tangan.
Nah, itu kan berbeda bahasa kita. Kalau kita kan terbalik. Yang paling sering ngambil barangnya orang itu panjang tangan. Tapi kalau dalam hadis, makna majazinya, kiasannya, orang yang paling rajin bersedekah panjang tangan. Ada doa Nabi, ya ini hadisnya sahih riwayat Tirmidzi. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin. Kumpulkan aku di nanti hari kiamat kelak bersama orang-orang miskin. Nah, coba ada nggak yang yang biasa mau mengamalkan doa ini ya? Ini doa sunnatul Rasul ini. Saya tanya teman-teman di kampus tuh, kalau lagi kuliah ada mahasiswa, ada nggak yang mau pernah mengamalkan? Oh, mana berani Pak. Tapi kalau doa minta kaya itu saya suka tuh. Padahal ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Pertanyaannya, kira-kira miskin yang dimaksud oleh Nabi dalam doa ini apa? Apakah miskin seperti miskin menurut bahasa Indonesia? Maka jawabannya itu tadi. Yang dimaksud miskin itu adalah tawadu. Tawaduan. Jadi Allahumma ahyini tawaduan. Ya Allah, hidupkan aku selalu dalam keadaan tawadu. Ya, wa amitni tawaduan. Matikan aku dalam keadaan tawadu, dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang tawadu nanti di akhirat kelak. Jadi tawadu itu kan lawannya takabur. Ya, jadi itulah makna kiasannya. Karena kalau miskin itu berlawanan dengan doa hadis dalam bentuk doa yang lain. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Itu hadis riwayat Abu Dawud. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kemiskinan. Itu kan bertolak belakang. Nah, itu. Jadi minta supaya tidak jadi miskin. Gitu. Jadi ya Allah, jauhkan aku dari kemiskinan. Sementara hadis pertama minta orang miskin. Nah, coba kalau kita tak mengerti, wah, kita bisa bilang, wah ini malaikat bisa bingung ini. Hadis dari pertama. segi kontekstual itu beda. Ya. Ya, jadi itulah contoh mengenai bahasa hadis. Jadi ada yang memahami makna hakiki, ada yang memahami makna majazi. Ya, itulah gambarannya. Nanti ini konteksnya ini juga penting, tapi ini pendekatan sejarah lah ya, karena asbab wurud. Jadi ada hadisnya nanti itu sifat temporel, kadang nanti berikutnya dipakai lagi. Ada yang sifatnya lokal, ada sifatnya universal gitu. Karena tergantung konteksnya nanti, tergantung konteksnya. Nah, ini penjelasannya ada semua di sini nih, rinci. Ini tadi sebagai rasul ya. Jadi ketika menyampaikan wahyu dan Al-Quran, menjelaskan kepada umat dalam persoalan akidah, persoalan ibadah, persoalan akhlak, halal dan haram, itu semua Muslim wajib mengikutinya tanpa kecuali. Nah, inilah yang dimaksud ini. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Karena sebagai rasul tadi itu. Nah, ini wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu kaitannya tadi itu. Nah, ini yang dimaksud man ada sapi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radun. Siapa yang membuat sesuatu hal baru dalam urusan kami ini yang tidak ada sumbernya agama ini, maka ia tertolak. Ini kaitannya dengan ya tadi itu wahyu, bada mahda. Nah, kalau sebagai imam yang tadi ini sebagai pemerintah, ini berkaitan dengan kebijakan politik, ya kebijakan politik. Maka inilah kemudian nanti karena kebijakan politik, maka para sahabat Khulafaur Rasyidin itu biasa melakukan hal yang berbeda dengan apa yang dilakukan Nabi. Ya, seperti contoh ya, dulu pada zaman Nabi ketika perang Khaybar, itu rampasan perang itu dibagi langsung. Dibagi langsung. Sesuai di Al-Anfal ayat 41. Jadi rampasan perang itu dibagi. Misalnya yang pakai kuda sekian bagiannya nih, penunggang kuda. Kalau yang tidak pakai kuda, ini bagiannya itu Nabi membaginya itu rampasan perang, bagi habis. Tapi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, ketika terjadi peperangan, dalam beberapa kesempatan itu rampasan perangnya itu tidak langsung dibagi, tapi dikelola rampasan perang itu. Ya, terutama
tanah-tanah rampasan perang itu kan kalau menang kan diambil semua tempatnya itu, yang lainnya itu ditawan. Kalau masuk Islam ya bebas, merdeka. Nah, jadi orang-orang yang penduduk di situ disuruh mengelola tanah itu, digarap, nanti hasil dari tanah rampasan perang itu yang kemudian dibagikan kepada para pejuang, para peterang. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu berbeda dengan dilakukan oleh Nabi Muhammad. Itu karena yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu kapasitasnya sebagai pemimpin politik. Nah, politik itu adalah sesuatu yang mengacu kepada realitas. Jadi ketika realitas masyarakat membutuhkan yang sifatnya instan, ya dibagi. Tapi ketika masyarakat dilihat, wah ini kalau dibagi langsung habis, lebih baik diproduktifkan. Jadi tidak lagi konsumtif. Nah ini jadi bukan berarti Umar bin Khattab menentang, ya menentang apa kebijakan Rasulullah sebelumnya. Ya, tapi semangatnya sama, cuma caranya berbeda. Itu karena tadi itu kapasitasnya. Tapi kalau sebagai Rasulullah ya tidak mungkin lah. Ya. Nah ini juga ya sama tadi sama. Nah ini yang tadi saya cerita ini, man nahya ardam maitatan fahiyalahu. Itu yang tadi masalah. Iya. Nah, ini hakim, ya. Yang tadi itu ada pencuri, nah, itu. Nah, ini wasarikatu yang tadi inilah nih. Jadi jangan sampai karena pakai ayat ini, pokoknya potong aja tangannya karena berdasarkan Al-Qur'an. Padahal memotong itu ada kriterianya, ada tata caranya. Tidak bisa langsung main potong aja. Nah, ini sebagai manusia biasa ini yang berkaitan dengan naluri kemanusiaan, tradisi, kebiasaan, pengalaman dan lain-lain lah ya. Termasuk. Nah, ini sebagai manusia biasa ini. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi Nabi Muhammad itu suatu waktu berada di masjid itu baring telentang, kepala wajahnya menghadap ke langit-langit masjid, lalu kakinya ya begini. Ya. Jadi ini kapasitasnya sebagai manusia biasa. Tidak bisa menjadi dalil. Bolehlah disunatkan kita berbaring dalam masjid. Sebagaimana prakteknya Nabi itu berbaring dalam masjid dengan antara satu kaki dengan kaki yang lain itu satu di atas, satu di bawah. Ini Nabi lakukan karena dalam kondisi mungkin bisa jadi karena sedang capek, jadi meluruskan badan. Ya, bukan. Tapi kalau Nabi salat sunat, begitu masuk ke dalam masjid lalu salat sunat 2 rakaat, nah itu sebagai Rasulullah, semua orang yang masuk ke dalam masjid itu disunatkan salat tahiyatul masjid. Tapi kalau yang ini tidak boleh kita katakan setiap orang masuk ke dalam masjid mesti tidur telentang, berbaring telentang, karena ada hadisnya. Bukan, ini kapasitas sebagai manusia biasa. Ya, ini naluri kemanusiaan. Nah, ini yang dimaksud hadisnya ini. Ana basyarun, innama ana basyarun. Ya, saya ini manusia biasa. Idza amartukum bi syai'in min dinikum fakhudhu bihi. Kalau saya perintahkan mengenai sesuatu agamamu, ambillah. Wa idza amartukum bi syai'in min ra'yi, tapi kalau saya perintahkan sesuatu atas dasar pendapatku pribadi, fa innama ana basyarun. Saya ini manusia biasa yang bisa marah, bisa juga agak gembira. Yang tadi kasus korma itu. Nah, saya kira itu. Nah, ini yang nih. Ini 8:30 nih. Nah, ini memahami tentang jenis perbuatan Nabi. Nah, boleh dicatat ini. Ya, nanti di-share di grup ini. Jadi ini kesimpulan saya setelah membaca. Saya ada buku ini judulnya Af'alur Rasul. Ya, wadilatu fil ahkam. Jadi perbuatan Nabi itu dan sebagai dalil dalam penetapan sebuah hukum. Dalam buku ini banyak jenis-jenis perbuatan Nabi. Banyak ada, pokoknya hampir semua buku-buku tentang usul fikih pasti ada membicarakan tentang ini. Cuma beragam, ada menyebutkan ringkas, ada yang 3, ada 4, ada 5, ada 6. Ya, termasuk Abu Zahra usul fikih. Ada lagi yang saya lihat Wahbah Zuhairi Al-Wasid usul fikih juga ada. Cuma macam-macam. Nah, saya meramunya itu ya inilah kesimpulan saya untuk sementara seperti ini ada 4. Jadi perbuatan Nabi itu tidak bisa digeneralisir. Ya, ini salah satu pemilahannya. Ini
terutama di kalangan ulama usul fikih. Yang pertama namanya al-af'al al-jibiliyah. Jadi perbuatan Nabi itu sebagai tabiat kemanusiaan, ya, jadi naluri kemanusiaan. Ada perbuatan seperti itu. Yang tadi itu berbaring dalam masjid dengan telentang, itu dorongan naluri kemanusiaan. Jadi mungkin karena sedang capek. Dulu Nabi ketika berangkat dari Madinah datang ke Mekah untuk melaksanakan haji atau umrah, itu Nabi itu kan singgah di dalam beberapa tempat, ya. Karena jaraknya antara Madinah dengan Mekah itu sekitar 480 km. Jadi hampir 500. Mungkin sama dengan Sintang kali ya. Dari Pontianak ke Sintang ya. Mungkin sekitar itu ya. Kalau rupanya ke Putus Seba itu 600, lebih 600 kilo. Lebih 600 kilometer. Nah, jadi ketika Nabi berangkat dari Madinah, datang ke Mekah, lalu kemudian beliau singgah, lalu duduk di atas batu, berteduh di bawah pohon, itu bukan berarti bahwa semua umat Islam yang berangkat dari Madinah datang ke Mekah harus singgah di tempat yang sama yang pernah disinggahi Nabi. Ya, itu kembali kepada pilihan saja. Nah, bagi orang yang sempat singgah di tempat yang pernah disinggahi Nabi, silakan, tidak ada masalah. Tapi jangan paksakan bahwa pokoknya kita harus mengikuti sunnah Nabi yang pernah ditempati singgah, kita harus juga singgah di tempat yang sama. Ya, nah, karena Nabi itu singgah karena lagi sedang capek. Nah, itu namanya dorongan naluri kemanusiaan. Ya, jadi Nabi kalau bisa meluruskan badan begini kan biasalah kan kita capek, itu dorongan kemanusiaan. Nabi kalau lagi ceramah lalu bergerak tangannya, nah itu ekspresi kemanusiaan. Kan setiap orang itu kan punya gerak naluri beda-beda itu. Ada yang kalau ceramah tangannya begini, tangannya ini, nah, padahal kadang-kadang saya dulu tuh kalau ya pas lagi musim apa ya, musim pemilihan apa ya, ceramah begini, wah ini Pak Wajid ini pasti pilih nomor 1. Ngapa pula? Kan kalau ceramah tadi saya lihat tangannya begini, wah apa urusannya? Cuma terbiasa kita apalagi menyebut Allah, itu kan biasanya tangan begini. Dikira kita pemilih nomor 1, padahal bukan. Ini ekspresi kemanusiaan. Nah begitu juga Nabi Muhammad. Nabi kalau berjalan kan ada tangan, ayunan tangan, ayunan kaki, nah, itu namanya naluri kemanusiaan, ya. Sama dengan Nabi Muhammad berkaitan dengan persoalan naluri makan, ya. Yang pasakan Nabi Muhammad suka makan kambing, ya biasa. Tapi kalau kita lagi tekanan, wah boleh dong, kita kan ini sunnah Nabi makan daging, ya. Wanam. Suka. Nah, begitu selesai, larikan ke rumah sakit ya, karena tensinya udah sangat tinggi. Padahal bukan masalah hadisnya, itu lihat-lihat aja. Ya, jadi, tapi ya lagi-lagi ini lebih kepada pilihan saja, ya pilihan. Agama ini kan tidak memberatkan. Jadi bagi orang yang ingin dan bisa tanpa ada kendala untuk melakukan perbuatan, apakah itu jibiliyah atau bukan, yang sama persis dengan perbuatan Nabi, silakan, tidak apa-apa. Itu justru itu lebih baik. Tapi kalaupun juga tidak apa-apa, ya jangan merasa bersalah lalu merasa wah ini kita tidak sama dengan Nabi, bukan ya. Jadi kecuali, ini yang catatannya penting. Ya, saya tidak tambahkan sini. Kecuali kalau ada hadis yang memberikan penguatan dengan menyebutkan nilai pahalanya, atau ada hadis yang mencela kalau tidak dilakukan maka akan terjadi sesuatu yang negatif, maka itu bukan lagi jibiliyah. Itu bukan lagi jibiliyah. Itu sudah tasyri'. Nah, itu bedanya itu garis pemisahnya. Tapi kalau tidak ada hadis yang menegaskan bahwa siapa yang singgah di tempat ini akan mendapat pahala seperti ini, maka itu lebih kepada jibiliyah, jadi kemanusiaan. Itu ya. Jadi yang kedua ini al-af'al allati hiya min kubaili al-'adati biwafqi syariah. Jadi ada perbuatan-perbuatan Nabi itu yang didorong oleh budaya masyarakat, oleh adat kebiasaan masyarakat. Tetapi biwafqi syariah, ya sesuai dengan syariat, tidak ada pertentangan dengan agama. Nah, itulah yang terjadi para nabi di Madinah, ya.
terutama bagaimana Nabi merespon dengan masalah pakaian. Pakaian Nabi itu kan beragam. Nabi itu bajunya banyak. Ketika dikasih, ada sahabat hadiah kasih, terima lagi. Baju Nabi itu ada yang ini pakai kayak ini tipe apa nih, ketat begini nih. Nah, macam ini lah pakai kemeja kan jadi ketat. Ada yang longgar sekali itu. Nah, itu seperti ulama Madinah, ulama Mesir ya. Kalau pakaiannya dulu saya nggak tahu sekarang ya. Kalau dulu saya diberitahu guru-guru saya itu kalau makin tinggi keulamaannya biasanya itu bajunya lebih besar. Tapi lagi-lagi karena ini budaya, ya ini budaya. Jadi sama dengan warnanya itu, ada yang bergaris-garis, ada yang polos dan seterusnya, ya. Ya, jadi bagi orang yang punya dan bisa, tidak ada kendala untuk memakai baju sebagaimana model dan warna baju yang dipakai oleh Rasulullah, itu bagus. Tapi kalaupun sudah, karena misalnya kita di sini pakai batik, pakai baju kemeja, pakai baju koko, itu kan baju yang tidak pernah dipakai Rasulullah. Tapi kita mencontoh, apa yang kita contoh adalah bagaimana Nabi mengakomodir budaya. Jadi ketika kita mengakomodir budaya di mana masyarakat baju koko sebagai baju terhormat ketika masuk ke tempat-tempat ibadah, itulah sunnahnya di situ. Ya, rapi, bersih, putih dan seterusnya. Ya, sama dengan pakaian batik dianggap sebagai pakaian kemuliaan. Ya, itu disitulah sunnahnya di situ. Kalau di Eropa mungkin pakai jas, pakai dasi sebagai pakaian yang mulia, terhormat. Nah, itu jadi jangan yang wah itu dasi, jas itu pakaian orang kafir. Saya kira tidak seperti itu. Ya, ini namanya al-afal allati hiya min qubali al-adati bi wafqi syariah. Jadi Nabi itu mengakomodir budaya. Nah, jadi kalau ulama-ulama ya yang memanfaatkan budaya sebagai wadahnya agama untuk lebih mudah mengkomunikasikan agama ke masyarakat lewat budaya, itulah contoh dari Rasulullah. Nah, jadi dulu Wali Songo sukses. Kenapa sukses? Tidak ada pertentangan penyebaran agama di Jawa dan saya kira di Kalimantan. Di mana-mana orang-orang dulu penyebar awal agama Islam itu selalu karena mengakomodir budaya, ya kecuali kalau budaya yang betul-betul bertentangan seperti arak bab 1, makhluk bab 1 dan seterusnya kan tidak mungkin. Tapi selama dalam misalnya konteks budaya seni dan seterusnya, dan itu diakomodir, itu luar biasa. Nah itulah, itu Nabi mempraktikkan itu. Ya, jadi budaya ketika Nabi misalnya, contoh ya, kalau kita ini kan makan, minum pakai meja, pakai kursi, pakai sendok, pakai piring. Ada nggak hadisnya bahwa Nabi pernah makan di atas pakai meja, pakai kursi? Jangan sampai ini nggak boleh pakai meja. Kenapa? Nggak ada hadisnya bahwa Nabi makan pakai meja, Nabi makan pakai kursi. Ini kita mengakomodir budaya karena budaya hari ini banyak berkembang, rata-rata ada kursi, ada meja. Kalau zaman Nabi ya mungkin duduk bersila dan seterusnya. Nah, jadi saya kira ini sekedar contoh-contoh yang aja, yang real bahwa inilah bagian dari cara memahami hadis dengan memperlihat tentang perbuatan-perbuatan Nabi itu sangat beragam, ya. Yang ketiga ini saya kira tidak ada masalah ini, yaitu perbuatan tasyri' al-af'al tasyri'iyah. Oh ya, yang kedua tadi ini perbuatan budaya selama ya, ini catatannya juga saya lupa tadi, selama tidak ada dalil, ya. Nah, kecuali kalau ada dalil, baik ucapan Nabi mengatakan bahwa siapa melakukan ini maka dia akan mendapatkan pahala, maka itu bukan perbuatan adat, ya. Atau siapa yang meninggalkan ini maka dia akan kena ada dampak buruknya. Itu artinya perbuatan itu bukan budaya, tapi tasyri'. Nah, seperti makan, Nabi menegur seorang sahabat ketika makan pakai tangan kiri, ya, tangan kiri. Lalu orang ini tidak peduli, membangkang. Tidak lama langsung stroke, tangannya tidak bisa bergerak. Ya, stroke, ya bahasanya stroke ya. Kalau dulu kan belum ada stroke. Yang jelas tangannya itu udah tidak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapa. Nah begitu Nabi Muhammad menyentuhnya,
langsung sembuh. Dan beliau mengatakan siapa yang makan menggunakan tangan kiri, makanlah dengan tangan kanan, karena orang yang makan pakai tangan kiri itu min amali syaitan, itu bagian dari perbuatan syaitan. Nah, adanya hadis seperti itu menyebutkan min amali syaitan, itu menunjukkan bahwa makan pakai tangan kanan itu bukan budaya, itu lebih tasyri'. Nah, itu aja pembatasannya itu, pembatasannya. Nah, yang ketiga al-af'al tasyriyah, perbuatan tasyri'. Nah, ini perbuatan yang dari wahyu. Jadi seperti gerakan di dalam sholat, ya, takbiratul ihram ini tidak bisa diganti dari dulu sampai sekarang. Tidak ada kontekstualisasi ini. Tidak ada orang tahiyat pakai gini, tidak bisa diganti, capek dah, udah kiri lah sekarang. Ya, itu tidak bisa ada kontekstualisasi itu, karena itu tasyri'. Ya, semua gerakan dalam ibadah sholat itu jadi ibadah yang sudah ditentukan gerakannya, ditentukan waktunya, ditentukan bacanya. Ini tidak ada inovasi di sini, tidak ada kreativitas. Ya, dalam prosesi ibadah haji dan umrah itu tidak bisa diganti-ganti, ya. Jadi ngelilingi Ka'bah itu dari kiri, dari kanan ke kiri berlawanan dengan arah jarum jam, ya segitu sampai sekarang. Lari sa'i dari Safa ke Marwah, oke lah, kita ganti lagi supaya ada variasinya, mulai dari Marwah ke Safa, itu enggak bisa. Itu namanya al-af'al at-tasyri'iyah. Nah, yang terakhir al-af'al al-khassah, ini perbuatan khusus itu Nabi, bukan itu dicontoh. Ya, masuknya kategori ini Nabi istrinya lebih dari 4. Ya, istrinya lebih dari 4. Kalau di Al-Qur'an itu kan di An-Nisa 3 itu warubah. Warubah itu ditegaskan oleh hadis Nabi Abu Daud. Ada seorang sahabat namanya As-Salami, ya. Ada seorang sahabat Gailan namanya, ya, Gailan. Gailan itu istrinya 10 orang. 10 orang. Masa jahiliyah dulu, bukan sekarang. Ini ustaz kita langsung ketawa nih. Jadi 10 orang ini masa jahiliyah, ya. Lalu kemudian diislamkan 10 orang. Karena dia masuk Islam, semua istrinya ikut semua masuk Islam. Lalu datang kepada Rasulullah minta nasihat, ya Rasulullah, ini istri saya 10 orang masuk semua Islam. Nah, kira-kira gimana menurut Rasul? Kata Rasulullah, ikhtar arba'an minhunna, pilihlah 4 di antara 10 itu. Nah, jadi 4 saja kamu pegang, ambil 6 orang itu kasih yang lain. Kasih yang lain. Jadi Nabi itu ada penegasan, pilihlah 4 di antara 10. Nah, ini penegasan Nabi memperkuat apa disebutkan di An-Nisa ayat 3 itu. Warubah. Tetapi dalam praktek Nabi 13 orang istrinya. Nah, itu namanya al-af'al al-khassah. Itu. Salah seorang istri Nabi itu namanya Zainab. Ya, Zainab itu dulu suaminya namanya Zaid. Zaid itu anak angkatnya Nabi Muhammad. Ya, setelah diceraikan diceraikan Zaid, Zainab nikah lagi dengan Nabi. Nah, ketika nikah dengan Zainab, itu tidak ada walinya. Zainab dinikahi Rasulullah tanpa wali. Itu di Al-Quran Al-Ahzab ayat 37. Kata Allah, zawwajnakaha. Ya, kami menikahkanmu dengannya. Itu. Jadi Nabi itu nikah di antara istrinya seperti Zainab, tidak ada wali, tidak ada saksi, itu sah. Kenapa? Karena itu khusus. Kalau umatnya nikah tidak pakai wali, tidak ada saksi, tidak sah. Jangan bilang kan sunnah Nabi, Pak. Nabi naik kan tidak ada walinya, tidak. Itu bukan. Jangan mentang-mentang sunnah Nabi semuanya diikuti. Pada itu ada pengecualian, ya. Jadi Nabi tidur tidak batalkan wudhunya, ya, karena itu Nabi. Kalau kita tidur batal wudhu kita. Ya, Nabi tidak boleh terima zakat, sedekah. Yang boleh terima hadiah. Istri Nabi itu tidak boleh nikah lagi setelah janda. Nah, kalau janda-janda umatnya bolehlah, ya. Apalagi kalau masih muda. Nah, ini namanya al-af'al al-khassah, pengecualian. Nah, ini tidak masuk dalam kategori laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Tidak boleh dicontoh ini, ya. Tidak boleh. Ya, yang dicontoh tadi itu yang di atas itu. Pertama al-af'al tasyri'.
Mungkin ya mohon maaf ini kepanjangan kali ya, nanti masih ngantuk. Mungkin ini pengantar kita sebagai kuliah perdana malam hari ini, gambaran-gambaran lah ya tentang hal-hal yang dipahami dalam hadis. Ini juga nanti.